Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waini dengan NIM 2488201042. Saya dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Prodi PBSI semester 2, tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah menyimak dan memirsa yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Saya akan memaparkan mata kuliah menyimak dan memirsa dengan tema aneka kendala menyimak dan perilaku menyimak. Materi yang pertama yaitu ada upaya menyimak tepat guna. Menyimak tepat guna berarti mendengarkan secara aktif dan fokus sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Upaya ini penting dalam berbagai situasi seperti pembelajaran, pekerjaan, atau komunikasi sehari-hari. Upaya menyimak tepat guna yaitu ada empat. Yang pertama itu ada menentukan tujuan menyimak. Sebelum menyimak, seorang perlu mengetahui tujuan dari aktivitas ini. Apakah untuk memahami informasi, menganalisis argumen, atau menangkap emosi pembicara. Contohnya, menyimak dalam rapat kerja bertujuan untuk menangkap keputusan penting, sementara menyimak dalam sesi curhat teman bertujuan untuk memberikan dukungan emosional. Yang kedua yaitu fokus pada pembicara. Perhatian penuh sangat penting agar pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Hindari distraksi seperti bermain ponsel atau memikirkan hal lain saat mendengarkan. Yang ketiga yaitu mencatat poin-poin penting. Mencatat inti pembicaraan dapat membantu memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Teknik seperti Cornell Notes Taking System dapat digunakan untuk mencatat informasi lebih efektif. Yang keempat yaitu ada menyesuaikan teknik menyimak dengan situasi. Dalam diskusi atau debat digunakan teknik menyimak aktif, yaitu dengan menggunakan kepala atau merespons secara verbal. Dalam presentasi atau ceramah gunakan teknik menyimak kritis, yaitu dengan menganalisis isi pembicara sebelum menerima informasi tersebut. Materi yang kedua yaitu aneka kendala menyimak. Aneka kendala menyimak efektif. Menyimak bukan hanya sekedar mendengar, tetapi membutuhkan memproseskan informasi. Namun, ada berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas menyimak, yaitu yang pertama ada faktor internal dari diri sendiri, yaitu ada kurangnya konsentrasi. Jadi pikiran yang melayang atau tidak fokus dapat menghambat pemahaman. Solusinya yaitu latih mindfulness agar lebih fokus saat menyimak. Yang kedua yaitu prasangka terhadap pembicara. Jika seseorang memiliki bias negatif terhadap pembicara, mereka cenderung mengabaikan isi pembicara. Solusinya yaitu bersikap terbuka dan objektif terhadap semua informasi. Yang ketiga ada kelelahan atau kebosanan. Kondisi fisik dan mental yang kurang baik membuat seseorang sulit untuk menyimak dengan baik. Solusinya yaitu istirahat cukup sebelum menyimak atau gunakan teknik istirahat sejenak. Misalnya teknik Pomodoro. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Tadi faktor internal, sekarang kita ke faktor eksternal dari lingkungan. Yang pertama ada gangguan suara atau kebisingan. Lingkungan yang berisik dapat menghambat pemahaman informasi. Solusinya, carilah tempat yang lebih tenang atau gunakan alat bantu seperti earphone noise cancelling. Yang kedua, cara bicara pembicara. Jika pembicara berbicara terlalu cepat, terlalu lambat, atau dengan artikulasi yang kurang jelas, informasi menjadi sulit ditangkap. Solusinya, minta pembicara mengulang atau gunakan teknik mencatat atau menangkap poin utama. Yang ketiga yaitu ada teknik dan distraksi digital. Smartphone, media sosial, atau notifikasi dapat digunakan konsentrasi saat menyimak. Solusinya, aktifkan mode jangan ganggu di perangkat selama sesi menyimak. Terus yang ketiga yaitu ada keterbatasan bahasa dan istilah.
Kata-kata yang sulit atau istilah teknis, jika pembicara menggunakan bahasa yang sulit atau istilah teknis, pendengar mungkin kesulitan memahami isi pembicaraan. Solusinya, pelajari kosakata atau tanyakan makna istilah yang kurang dipahami. Materi yang ketiga yaitu perilaku menyimak faktual dan empati. Terdapat dua jenis perilaku menyimak yang penting dalam komunikasi, yaitu menyimak faktual dan menyimak empati. Menyimak faktual adalah mendengarkan atau memahami informasi secara objektif tanpa mencampurkan opini pribadi. Ciri-ciri menyimak faktual yaitu ada memperhatikan isi informasi dan tidak terpengaruh oleh emosi. Terus mencatat data dan fakta yang disampaikan pembicara, menghindari asumsi pribadi yang dapat mengubah pemahaman. Contohnya yaitu seorang mahasiswa menyimak dosen saat menjelaskan teori ekonomi tanpa menambahkan opini pribadi. Terus yang kedua yaitu ada menyimak empati. Menyimak empati adalah mendengarkan dengan tujuan memahami emosi dan perspektif pembicara. Ciri-cirinya menyimak empati yaitu memberikan perhatian penuh pada pembicara, menggunakan bahasa tubuh positif seperti kontak mata atau anggukan, terus tidak menghakimi atau memotong pembicara, memberikan tanggapan yang menunjukkan pemahaman seperti saya mengerti perasaanmu. Contohnya yaitu seorang teman yang mendengarkan curhat tanpa langsung memberikan solusi atau menghakimi. Terus contoh lain, seorang konselor yang memahami perasaan kliennya tanpa menginterupsi. Kita lanjut ke materi keempat, hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku menyimak. Agar dapat menyimak dengan lebih baik, seorang dapat melatih beberapa keterampilan berikut. Yang pertama, melatih kesabaran dan konsentrasi. Sering-seringlah melatih menyimak dalam berbagai situasi seperti saat mendengar podcast atau menonton berita. Terus yang kedua, meningkatkan keterampilan bertanya. Bertanya setelah menyimak membantu menggali informasi lebih dalam. Gunakan pertanyaan terbuka seperti bisa dijelaskan lebih lanjut. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jangan langsung menerima informasi, tetapi analisis apakah informasi tersebut valid atau logis. Terus yang keempat, berlatih mendengarkan aktif. Cobalah latih teknik parafrase, yaitu mengulang kembali isi pembicara dan kata-kata sendiri untuk memastikan pemahaman. Terus yang terakhir, menghindari gangguan saat menyimak. Saat sedang mendengarkan seseorang, hindari mengacak ponsel atau mengerjakan hal lain secara bersamaan. Baik, itu saja. Kesimpulannya yaitu menyimak yang baik membutuhkan keterampilan dan upaya sadar dari pendengar. Dengan memahami teknik menyimak tepat guna, mengatasi kendala menyimak, serta menerapkan perilaku menyimak faktual dan empati, seseorang dapat meningkatkan kualitas komunikasinya. Latihan secara konsisten dalam berbagai situasi akan membantu meningkatkan efektivitas menyimak, baik dalam lingkungan akademik, profesional, maupun kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.